Sempat menghilang 3 minggu, remaja cantik dicari keluarganya. Pamitan akan kerja kelompok ternyata ditemukan sudah tak bernyawa dengan kondisi yang cukup tragis. Kisah nyata yang aku bahas kali ini terjadi di kota Surabaya, tepatnya terjadi di tahun 2023. Saat itu seorang gadis remaja bernama Nurdiana, biasa dipanggil Nur, berusia 14 tahun. Nur sendiri ternyata masih sekolah di SMP 31 Surabaya. Nur disebutkan dekat dengan keluarganya, dikenal sebagai wanita yang pendiam, baik, tak pernah punya masalah. Bahkan menurut teman-teman sekolahnya, teman-teman Nur pun sedikit, hanya sahabatnya saja. Tak pernah banyak bicara, Nur dinilai pintar dan tak pernah membantah guru. Menurut sang ibu di tanggal 16 April 2023, saat itu kebetulan hari Minggu, Nur bilang kepada sang ibu dirinya meminta izin akan kerja kelompok di salah satu temannya. Yang saat itu sang ibu tahu kalau rumah temannya dekat dari rumah Nur. Sang ibu mengizinkan dengan alasan jangan pulang siang-siang. Tak curiga dan tak merasa ada masalah apapun, sang ibu pun mengizinkan Nur dan biasa saja keseharian sang ibu. Hingga di jam 1 siang, ibu Nur pun menelepon dan sang anak mengungkapkan kalau kerja kelompoknya belum selesai. Tak ada masalah apapun sampai saat itu. Hingga akhirnya di jam 3 sore, Nur ditelepon namun handphonenya tak aktif. Karena di bulan itu adalah bulan Ramadan dan akan buka puasa bersama, ibunda dari Nur pun langsung datang ke rumah teman Nur. Mengingat rumahnya dekat dan ibu Nur pun mengenal teman dari Nur ini. Namun sesampainya di rumah Nur ingin menjemput, ternyata teman Nur dan keluarganya mengungkapkan kalau Nur tak ada kerja kelompok di rumah tersebut. Bahkan dari pagi pun Nur tak ada datang ke rumah sang teman. Membuat sang ibu panik hingga akhirnya pulang ke rumah melaporkannya kepada sang suami. Mencari keberadaan Nur, menelpon teman-temannya, mendatangi keluarganya namun tak ada Nur sama sekali. Mencari Nur hingga malam namun nampaknya Nur pun tak pulang dan seakan menghilang. Keesokan harinya di tanggal 17 April hari Senin, orang tua dari Nur pun datang ke sekolahan, melaporkan kehilangan Nur dan mencari Nur kepada teman-temannya. Namun pihak sekolah pun mengungkapkan mereka tak tahu Nur di mana. Hingga akhirnya pihak sekolah pun meminta keluarga Nur untuk melaporkannya kepada pihak kepolisian. Tak lama pulang dari sekolah, keluarga pun langsung melaporkan kehilangan Nur kepada pihak kepolisian. Tak hanya keluarga maupun para warga mencari Nur, bahkan orang tua dari Nur pun tak hanya lapor polisi, namun menggunakan orang pintar mencari keberadaan Nur. Berhari-hari tak berhenti keluarga mencari Nur, dari selembaran orang pintar semua dijalani. Kakak dari Nur pun nampak sedih kehilangan sang adik yang tak seperti biasanya tak pernah ada di rumah. Kakak dari Nur pun bahkan mengungkapkan dirinya mendatangi semua teman Nur. Hingga akhirnya salah satu teman Nur mengungkapkan kalau Nur punya mantan pacar bernama YP berusia 16 tahun. Kakak dari Nur pun 3 hari berturut-turut menemui YP, mencari tahu apakah YP pernah bertemu dengan Nur atau tidak. Namun jawaban YP saat itu dirinya sudah lama tak bertemu Nur, mengingat YP sendiri sudah putus dari Nur. Namun ada yang aneh, salah satu teman YP mengajak ngobrol kakak Nur, mengungkapkan kalau dirinya curiga kepada YP. YP bahkan saat itu ada di suatu tempat dan yakin saat itu bersama dengan Nur. Kalau YP dengan Nur berada di gudang peluru Kedung Kowek. Kakak dari Nur langsung lapor kepada orang tua dan tak lama lapor kepada polisi. Namun entah mengapa nampaknya dari pihak kepolisian dan juga keluarga Nur sedikit tak percaya dengan omongan teman dari YP. Hingga mereka pun nampaknya tak mengecek tempat tersebut. Hari berganti hari hingga Lebaran pun datang. Kesedihan keluarga Nur merayakan hari raya Lebaran tanpa Nur di samping mereka. Hingga di minggu ketiga kehilangan Nur, seorang warga mencari burung di gudang peluru. Namun menemukan jaket wanita yang nampaknya terkena cairan merah namun sudah mengering. Warga tersebut pun nampak terus menyelidiki, ternyata tak lama menemukan jasad seorang wanita yang sudah terikat dan sudah tak bernyawa. Warga tersebut pun langsung melaporkan penemuan ini kepada pihak kepolisian. Pihak kepolisian datang ke TKP membawa jasad korban ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Bahkan pihak kepolisian pun langsung mencocokkan dengan Nur yang dilaporkan hilang oleh keluarganya. Pihak kepolisian mengabari keluarga Nur. Tak lama Waluyo, ayah dari Nur pun ke rumah sakit. Waluyo pun nampak menjerit histeris, menemukan sang putri memang sudah tak bernyawa. Hasil otopsi sendiri menyebutkan kalau Nur mendapatkan pukulan benda tumpul dan tikaman di leher, bahkan Nur sendiri diperkaos. Setelah menemukan Nur di sana, pihak kepolisian pun langsung menyelidiki kasus ini dan langsung nampaknya mengamankan 2 pelaku, yaitu YP 16 tahun dan juga R 14 tahun.
Karena nampaknya masih di bawah umur, pelaku pun disamarkan namanya dan tak banyak wajah pelaku di sosial media maupun di pemberitaan. YP sendiri adalah mantan pacar Nur, sementara R adalah teman YP. Saat diamankan mereka mengakui mereka pelakunya. Motifnya saat itu YP kesal karena ternyata setelah putus dari dirinya, Nur cepat punya pacar baru. Ternyata YP memang menginginkan handphone Nur. Nur punya handphone baru sementara handphone YP sendiri akan rusak dan dirinya ingin handphone baru. Saat itu YP meminta bantuan kepada R. R membantu dengan menemani YP. Hari itu nampaknya saat Nur izin kepada keluarganya untuk kerja kelompok, ternyata Nur janjian dengan YP. YP dan R bertemu dengan Nur di depan gang rumah Nur. Tak lama mereka pun boncengan bertiga dan YP mengajak Nur ke gudang peluru tersebut. Dengan alih-alih ingin foto bersama dan mengobrol, nampaknya Nur pun tak curiga. Sesampainya di gudang peluru tersebut, YP mengajar Nur masuk sementara R disuruh menunggui agar tak ada yang masuk ke terowongan tersebut. Keduanya ngobrol saat itu. Tak lama YP pun membahas pacar baru Nur. Nur mengakui kalau dirinya punya pacar, YP tak terima. Akhirnya YP pun menampar Nur dan membenturkan kepala Nur beberapa kali hingga Nur tak bisa melawan. Saat melihat benda tumpul di sana, YP pun langsung memukulkannya kepada Nur hingga Nur pingsan. Saat Nur pingsan ini tak lama, YP pun memperkosa Nur. Dan setelah melakukan aksinya, YP mengeluarkan senjata tajam yang memang ternyata sengaja dibawa dari rumahnya. Menikam leher Nur berapa kali hingga akhirnya Nur pun tak bernyawa. Sebelum meninggalkan jasad Nur begitu saja di sana, YP pun sempat mengikat dan membawa handphone baru Nur. Pergi meninggalkan jasad Nur begitu saja dengan R, YP kembali ke rumahnya, berakting seperti tak terjadi apa-apa. Bahkan saat kakak Nur menanyai dirinya, YP dengan percaya diri mengungkapkan dirinya tak pernah bertemu Nur lagi. Diadili sesuai undang-undang yang berlaku meskipun mereka di bawah umur, YP divonis 15 tahun penjara, sementara R divonis 10 tahun penjara. Vonis tersebut tampaknya membuat keluarga Nur kesal karena terlalu ringan, namun Nur kini tak bisa bertemu lagi dengan mereka berpulang untuk selamanya. Teman dan pacar dari Nur pun kaget tak menyangka pelakunya adalah mantan pacar Nur yang memang saat itu Nur mengenal YP di sosial media. YP dengan R sendiri ternyata adalah remaja yang sudah tak sekolah dan hanya luntang-lantung. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa jadi pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.